Qamarun, qamarun, qamarun sirnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif kitab rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in. Amin Allahumma amin. Ijtahaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang taklim yang Allah muliakan. Dalam pembahasan kemarin, kita sebagai manusia sadar betul bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Taatnya seorang hamba karena ditaatkan oleh Allah, mampunya seorang hamba untuk sujud, ruku, beristighfar, memohon ampun kepadanya, itu semata-mata karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka kalau demikian kita sudah paham betul bahwa kita ini merupakan hamba Allah yang lemah. Maka di dalam setiap perkara yang kita lakukan, baik perkara ubudiyah kepadanya, baik perkara muamalah, baik perkara musyarakah, apapun perkara yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, jangan coba-coba sebagai hamba untuk punya niatan melepaskan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Rabbnya. Jangankan melangkahnya kaki kita, jangankan berbicara bergeraknya lisan kita dengan ribuan kata per hari, jangankan memandang mata ini sejauh mata memandang, jatuh
istirahatkan diri kamu, santaikan diri kamu dari memikirkan yang sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Rabbmu. Pamaqama inda ghairika anka la takum bihi li nafsika. Andaikan kamu memaksakan sesuatu yang sudah diatur oleh Rabbmu, kamu berusaha, kamu berikhtiar, sampai kamu menjadikan hasilnya itu kamu tentukan tanpa kau taklekkan hatimu kepada takdir yang telah Tuhanmu rencanakan. Maka hamba seperti ini, tatkala dia melakukan ikhtiar, entah itu namanya bisnis, entah itu namanya pengusaha, entah namanya itu kontraktor, entah itu namanya pedagang, entah apapun profesi seorang hamba, dikala dia melakukan ikhtiar, maka buru-buru hasil yang dia lakukan melalui ikhtiar langsunglah dipasrahkan, ditaklekkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran yang sering kita banyak kecewa itu tatkala kita seorang hamba melakukan ikhtiar, kita sambil mengeksekusi hasil dari ikhtiar kita. Maka hamba seperti ini menurut Imam At-Ta'ilah siap-siaplah untuk jiwa. Kenapa? Dia tidak sadar betul bahwa jangankan dari hasil yang dia lakukan, dia melangkah keluar rumah, melangkahkan kaki menuju kantor, dia melangkahkan kaki pagi-pagi menuju pasar, dia melangkahkan kaki menuju toko miliknya, dia melangkahkan kaki ke rumah bosnya. Itu langkahnya dan semua daripada aspek niat dalam ikhtiarnya Allah yang tentukan, Allah yang atur. Berarti apapun yang hasil kita lakukan, maka itu pun dalam koridor takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada seorang hamba sudah begini, enak hidupnya, ringan dalam kehidupannya, dia tidak mudah berkeluh kesah, dia tidak mudah berputus asa. Kenapa? Karena dia sadar betul ini urusan roh, ini urusan Tuhan. Pamaqama inda ghairika anka la takum bihi li nafsika. Maka kalau aku hamba yang lemah ikut campur dengan urusan Rabbku, yakin la takum bihi li nafsika, aku enggak mampu. Makanya banyak orang stres ya Pak. Di pinggir jalan bawa-bawa kalkulator. Ya. Ada orang ngomong dicatat. Ada angka di pintu gerbang pabrik dicatat. Itu sama dia. Untung sekian, rugi sekian. Rambut panjang, baju lengkap, celana kagak pakai. Orang gila. Baju panjang, dasinya bagus Pak. Celana kagak pakai. Gila. Dulu mungkin dia pegawai kantor, dulu mungkin dia pebisnismen, dulu dia mungkin dalam bidang tender. Perasaan kekuasaan di tangannya, tanda tangannya kalau sudah tertera di kertas, dia yakin itulah keputusannya. Tidak ada seorang pun berani untuk menentangnya. Kalau dia sudah berbicara, keputusan dalam lisannya itu merupakan tolak ukur bagi seluruh karyawannya. Dulu, gagahnya luar biasa, sehingga dia menghitung seluruh mereka dari apa yang dia ikhtiarkan. Yang kemudian Allah punya berkata lain. Mungkin kurang aspeknya syukur, mungkin kebanyakan kukur, sehingga Allah punya cerita lain dalam kehidupan rezekinya. Allah kirim yang namanya tentara api, habis terbakar pabriknya, stres. Allah kirim tentara badai, Allah kirim tentara tsunami, habis. Karena apa? Karena jelas kita maklum betul ini ayat-ayat tenar. Jangankan kiai, jangankan ustaz, kadang-kadang bukan manggaplak juga hafal Pak ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Tukang manggaplak hafal, bukan sampai mas
Dulu kata guru saya menerangkan begitu. Jangankan kiai, jangankan asal tukang ojek hafal ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Wah, kata. Ojek dapat berapa mas sehari? Bayar itu kan. Oh, udah kakak pangkalan dari jam 4 pagi gua. Jam 9 siang malah tadi belum juga dapat penumpang. Padahal hafal ayat itu. La in syakartum la azidannakum. Boleh jadi ditundanya rezeki karena kamu nggak mampu. Dan ingat Pak, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tujuan Allah supaya rezeki itu menjadi wasilah ketaatan kita kepadanya. Bukan Allah menjadikan memberikan rezeki. Tujuan Allah bukan kita semakin jauh kepadanya. Ini rezeki tolak ukur bagi orang mukmin. Beda dengan rezeki orang yang bukan mukmin. Artinya apa Pak? Non Islam ya. Sekarang kan udah nggak boleh ngomong kafir Pak ya. Non Islam macam-macam aja ya. Masya Allah. Dari kita kan bingung Pak kalau kafir diganti dengan kata Islam, bingung Pak. Makanya tadi saya baca kuliah itu sebodoh amat lah diganti. Makanya saya baca kuliah ayuhan non muslim. Ya, Masya Allah, pintar keblinger Pak, saking pintarnya keblinger Pak. Aduh Masya Allah. Sebelum ente ada Quran udah ada. Sebelum lu berojol tuh dari mak lu, tuh Quran 14 abad yang lalu lu ada tuh lapor kafir. Ganti non muslim, macam-macam Pak. Ya, Masya Allah. Ada mukmin, ada kafir. Kesimpel aja lah apa kafir. Nah, jadi kesini-sini nih Pak. Iya Pak saya bilang, orangnya gregetan saya Pak. Alasan orangnya. Masya Allah, makanya Pak kita mah gimana lah, salah ya Pak. Minum dulu lah, Bismillah. Kemarin pun saya sambil safari dakwah, sambil mabit di masjid di Sentul Bogor dekat pesantrennya Arifin Ilham. Beliau masih di Malaysia, mau nengok nggak ada orangnya. Akhirnya safari sekitar Bogor. Itulah yang saya sampaikan. Jadi, itulah singkat riba kita Pak. Masya Allah. Apalagi kalau sedikit kita buka Pak, ini kan mau dihapus katanya. Undang-undang apa tuh? Nggak hapus undang-undang jeratan hukum kekerasan seksual ya, mau dihapus itu Pak. Itu jadi nanti orang melakukan pelecehan itu nggak ada hukumnya Pak. Bahkan di pasal itu salah satu sekjen MUI yang lagi ngetren nih, Kiai Haji siapa tuh yang Tongko ya, Kiai Haji Tongko Jul, karena ya Pak, beliau kan tahu orang MUI, buka sama beliau undang-undang yang baru yang mau menghapus daripada undang-undang yang menjerat pelaku-pelaku apa namanya tuh seksual. Itu beliau baca sampai nangis Pak. Salah satu poin di situ luar biasa. Apa yang tercatat dalam poin undang-undang baru itu? Apabila ada pelajar atau mahasiswa atau pemuda-pemudi yang ingin melakukan hubungan seksual, itu Pak kalimat, maka pemerintah wajib untuk memfasilitasi. Jadi Pak, kalau ada umpama pelajar itu nggak diikat dengan kata kalimat SMP, SMA atau karyawan atau universitas, enggak Pak. Apabila ada pelajar atau mahasiswa ataupun pemuda-pemudi yang mereka ingin melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka pemerintah wajib memfasilitasinya. Jadi kalau umpamanya ada pemuda-pemudi Pak ngebet dia lagi ngebet, yang kemudian umpama nggak punya alat kontrasepsi, dia belok ke puskesmas. Dia tanya ke umpama penjaga puskesmas, Pak ya beli kondom Pak. Dua. Yang kemudian umpama tuh pelayan itu nggak ngasih Pak, itu pelayan itu di penjara, kena undang-undang.
pesantren nggak bisa ditutup Pak. Contohnya tadi saya Pak di Bogor Pak, di Sentul itu Sentul Bogor Pak, Masjid Al Munawwarah tuh di Kiai Haji Taufik Rohman. Beliau itu adalah guru besar dan guru tetap di Azikro. Saya ceramah di depan beliau Pak, ceramah di depan beliau, produk saya sampaikan sama saya. Sabodo kayak nggak ada orang kiri itu, tapi ceramahin balik. Masya Allah. Tapi beliau bagus ya katanya, kudu itu pencerahan kepada umat. Masya Allah. Di zaman akhir zaman Pak, alhamdulillah terang-terangan Pak udah Pak. Masya Allah. Ri. Ari nafsaka minat tadbir wa maqama inda dzalika anka la takum bihi li nafsika istadahuka bima domina laka. Kesungguh-sungguhanmu, istihadmu, keseriusan kamu, kalau kata Sundanya kekehan kamu, ngotot kamu, bima domina laka, kepada perkara yang sudah menjadi tanggung jawabmu, yang kemudian batak siruka bima tolaba minka, apa yang kamu cari kamu dapatkan sedikit tidak sesuai dengan hawa nafsumu, maka kalau sudah rumusnya begini, kembali kepada nasihat hikmah yang keempat, arih nafsaka, sabar, istirahatkan diri kamu. Kalau kita sadar sebagai seorang hamba yang lemah, seluruh perkara yang Allah ciptakan dalam muka bumi ini merupakan dunia ini pelayan manusia Pak. Hewan pelayan manusia, tumbuhan pelayan manusia, air semua pelayan manusia. Memang Allah ciptakan seluruh benda itu untuk kelengkapan manusia untuk beribadah kepada Allah. Makanya jangankan makhluk hidup, makhluk mati pun uruk salam Pak kepada baginda Rasul. Jangankan makhluk hidup, makhluk mati pun salam kepada baginda Rasul. Makanya suatu hari ada orang Baduy. Orang Baduy nama orang Baduy Pak, kagak sekolah, kagak ngaji, kagak ngerti lah. Tapi dia ingin banget melihat daripada mujizat yang baginda Rasul. Apa iya sih kalau Muhammad itu seorang Rasul, kata orang Baduy. Pas begitu dia ketemu sama baginda Rasul, Rasul udah tahu ini si Baduy ini pasti mau ngetes nih. Anda Muhammad? Iya. Muhammad utusan Allah? Iya. Punya mujizat? Punya. Baginda Rasul mujizatnya kalau dibukukan kurang lebih 300 mujizat Pak. Baginda Rasul. Kalau dibukukan di Sirah Nabawiyah, kitab tarikh namanya itu sejarah Nabi, itu kalau dibukukan kurang lebih 300 mujizat baginda Rasul. Cuman yang tenar kan banyak. Yang tenar kita tahu baginda Rasul bisa membelah bulan. Baginda Rasul bisa mengeluarkan air dari jemari-jemarinya. Ribuan tentara bisa minum. Baginda Rasul, iya Pak, itu pun tentara Pak bisa minum Pak. Antri ngocor nangkap ikan dia Rasul ya. Baginda Rasul bisa memperbanyak makanan. Itu makanan umpama satu bakul, tentara ribuan nggak bisa habis makanan. Baginda Rasul bisa berbicara kepada binatang. Bukan berarti seperti bicaranya Nabi Sulaiman kepada hewan, bukan. Kalau Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa bicara dengan hewan, gitu. Itu Nabi Sulaiman yang Allah berikan paham supaya ngerti bahasa binatang. Kalau mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi kalau mukjizatnya baginda Nabi, binatang yang Allah beri paham supaya ngerti bahasa Rasul. Hebat mana Pak? Hebat Rasul. Ya. Kalau Nabi Sulaiman dia diberikan pemahaman, bisa paham, bisa tahu. Kalau umpama burung cicit, oh lapar siap. Gitu. Kalau umpama semut, umpama ngomong kedengaran dan tahu. Diberikan pemahaman mukjizat Nabi Sulaiman, paham bahasa binatang. Tapi kalau baginda Rasul
binatang yang harus paham bahasa Rasul. Hebat mana coba. Rasulullah. Makanya ketika orang Badai ngetes, ya Muhammad, ya kau Rasul, iya. Banyak kau mujizat, banyak. Boleh aku minta mujizatmu sebagai tanda bahwa kau ini benar-benar baginda Rasul? Boleh. Kau ingin apa Badai? Sehingga kau mau beriman kepada Allah dan kepada aku sebagai Rasulnya. Simpel aja Muhammad, coba mintalah. Tuh pohon gede Muhammad. Tuh pohon tuh, ya. Gede kan pohon, gede. Apa yang kau minta Badai? Ya Muhammad, kau panggil tuh pohon supaya mendatangimu. Begitu? Iya. Sini Badai. Panggil si Badai sama Rasul. Iya. Kau bilang kepada pohon itu, wahai pohon, kau dipanggil oleh Muhammad Rasulullah. Terus air identitas. Bukan Rasul manggil langsung kepada pohon. Rasul berkata kepada Badui, Badui bilang kepada pohon, Muhammad Rasulullah manggilnya. Si Badui marah ke pohon itu, Pak. Woi, pohon, Muhammad Rasulullah manggil lu. Muhammad Rasulullah manggil lu. Begitu kalimat itu selesai, itu pohon atas kehendak Allah dan majunya dan baginda Rasul, itu pohon jalan, Pak. Pohon Pak jalan. Bergerak dia, akarnya diseret. Memarahi baginda Rasul, nyamperin baginda Rasul. Begitu sampai di hadapan baginda Rasul, pohon itu apa namanya? Merendah. Sujud hormat kepada baginda Rasul. Itulah yang dilakukan baginda Rasul ketika peristiwa Israel. Baginda Rasul hormat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk tahiyat, bentuk penghormatan kepada Allah. Setelah pohon itu merendah, si Badui dengan mata terbelalak. Percaya nggak percaya? Bener, pohon jalan. Cuman gak telepon ke Badui, pohon jalan, pohon jalan. Begitu sudah selesai berdiri di depan hadapan Rasul, kata si Badui, Muhammad, jangan-jangan mujizat kamu setengah. Maksudnya bisa manggil gak bisa balikin. Ayo coba balikin. Kalau kita pun gede banget Pak, gampang gaplok aja Pak. Ya wajar. Kenapa? Badui. Jadi kalau ada orang sekarang, Pak, kalau ada orang sekarang, ada kiai nerangin hukum, ada abu yang menjabarkan hukum, ada ustaz merangkan hukum, banyak nanya. Yang padahal dia tahu, itu lebih bodoh dari Badui, Pak. Tuh, pengen tahu hikmahnya. Muhammad, ya, jangan-jangan itu ujian setengah. Lu bisa manggil, ente gak bisa balikin. Terus coba balikin, suruh kembali kepada tempat awalnya. Setelah itu, aku mengucapkan dua kalimat syahadat Muhammad, aku masuk Islam. Cius, miapa. Oke. Wahai pohon, kau telah memenuhi panggilan Muhammad, maka kau kembalilah kepada tempat. Sebelum kembali, kalau kata kita mau balik kanan, itu pohon itu hormat dulu kepada baginda Rasul. Setelah itu barulah pohon itu balik kanan, kembali kepada tempatnya. Itu Badai godek Pak. Nyerah badan. Nyerah badan. Muhammad saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Pak. Jadi kalau kita yakin, ini Pak, banyak orang gak percaya dan tidak yakin bahwa bagiannya sudah Allah janjikan ketika dia berumur 4 bulan di kandungan ibunya. Itu sudah Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikat, wa yanfukhuru, kau tiupkan ruh ke janin itu. Yang kemudian malaikat diperintahkan untuk bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Kau catat ajalnya, kau catat pembagian rezekinya, kau catat bagaimana amalnya nanti di muka bumi. Jadi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, Pak. Ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan. Maka kalau orang kampung Pak, ada yang namanya acara 4 bulanan Pak ya. Ada yang namanya acara 7 bulanan. Yang mana aja dah, yang penting lu syukuran aja lah. 7 bulan kita jangan 12 bulan aja ketuaan. Terserah. Syukurnya itu bentuk syukurnya. Nah, jadi kalau kita sudah yakin bahwa rezeki kita sudah dicatatkan bahkan ketika kita
Maka seharusnya kita begitu lahir dan kemudian kita dewasa mendapatkan pendidikan agama seperti ini, seharusnya kita lebih yakin kepada Allah. Nggak usah pusing. Ini kadang-kadang kita lebih yakin naik angkot, Pak. Kita kadang-kadang lebih yakin kepada supir angkot daripada yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah naik angkot nanya ke supirnya, punya SIM nggak lo? Pernah nabrak nggak nih bawa angkot? Nggak pernah, Pak. Naik aja angkot, bener nggak? Itu yakin banget untuk naik angkot. Nggak mikir kali umpama ini bikin SIM-nya dipoles apa di material, kan kita nanya, Pak. Kan gitu. Kita naik aja yakin. Saya yakin umpama seperti kita belanja makanan di warung. Kita nggak periksa lagi nih kadaluarsanya gimana, beracun apa enggak, begitu mencaplok aja tuh makanan. Yakin kita. Nah, kalau sudah pembagian rezeki masing-masing, kau diberikan rezeki makanan, kau diberikan rezeki minuman, kau diberikan rezeki berbagai macam kebutuhan kehidupanmu, kenapa sih kau belum percaya, masih yakin? Ketika kau melihat badanmu, ya Allah ya Rabb, dulu saya kecil, dulu saya bayi, minum saya dulu cuma susu, enggak ada saya minum umpama apa namanya teh botol, teh manis, kopi, apalagi enggak saya. Dulu saya makannya juga nasi tim, nasi putih, kadang-kadang bulek-bulek sama mama saya. Ningkat sedikit setahun, 2 tahun, 3 tahun baru saya masuk jengkol. Kan gitu. Kan proses itu. Nah, begitu lihat keadaan kita seperti ini, kenapa sih keyakinan kita tidak meningkat bahwa ini semua karena Allah? Ini semua karena Allah mengurus kita. Allah memberikan rezeki rahmatnya kepada kita. Makanya dalam kalimat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb di situ ulama banyak menafsirkan adalah pengurus seluruh alam. Sedikit yang menafsirkan Tuhan seluruh alam. Kenapa? Karena kalau sudah Rabb seluruh alam, pengurus seluruh alam, dan tidak ada yang mampu untuk mengurus alam selain Allah, maka otomatis dia adalah Tuhan alam itu. Kita kadang boleh ngaku, ini mobil saya Pak, terbaru keluaran, harganya mahal, udah Bapak bisa belilah, dia tanya boleh Pak. Apa kita bisa ngurus mesinnya? Apa kita ngerti? Enggak. Rusak sedikit Pak, metik nih, metik kok gak ngerti dah, dibawa ke bengkel metik. Nah, kita ngaku pemilik, tetapi cara mengurusnya kita nggak mampu. Rusak sedikit, telepon bengkel, rusak sedikit, anterin ke bengkel. Allah adalah Rabb. Dia yang mengurus, dia yang menciptakan. Maka Rabb di situ para ahli tafsir ada 4 makna. Rabbil alamin, Rabb sebagai Tuhannya seluruh alam. Rabbil alamin, Rabb yang mengurus seluruh alam. Rabbil alamin, Rabb yang nanti di akhirat tidak ada lagi yang mampu untuk menjadi raja segala raja kecuali Allah. Rabb yang menjadi penghukum dari semua keseluruhan makhluknya nanti di yaumil akhir. Maka keyakinan kita ketika kita menyimak kepada diri kita, dari kita kecil sampai kita dewasa, remaja, sampai kita berumah tangga, kita punya istri, kita punya anak, kenapa nikmatnya begitu luar biasa sampai sekarang masih kita pikirkan pusingnya. Arih nafsaka minan tadbir, fama qama inda ghairika anta la taqum bihi li nafsika ijtidahuka bima domina laka wa taksiru laka inda domika laka. Kegigihan kamu, kesemangatan kamu, bahkan pada hikmah ketiga yang kemarin, lah tahrab, tidak akan mungkin mampu untuk menjebol daripada takdir Allah. Yang boleh dirubah adalah catatan di Lauhul Mahfuz, itu adalah qada rencana Allah. Tapi qadarnya Allah bi ilmillah. Maka saya pernah tafsirkan kemarin, Mas ini jam harganya berapa? 500 Ustaz. Saya tawar boleh. Berapa? 4,5. Ikhlas. Jadi proses berkata 500.000, proses tawar menawar itu adalah kodenya Allah, rencananya Allah. Dicatat rezekinya sekian, dicatat umurnya sekian, dicatat amal ibadahnya sekian. Tapi tatkala 450.000 aja Pak, jadi deal. Itu namanya qadar Allah, takdir Allah, dan itu fi ilmillah, hanya Allah yang tahu.
iblis sering ngintipin lauhul mahfuz. Makanya di YouTube banyak kerjasama iblis dengan para dukun. Karena iblis itu bisa ngintip lauhul mahfuz, catatan pondok rencana Allah untuk hambanya diintip sama iblis. Dia kerjasama sama kahin-kahin, dukun-dukun. Dulu begitu baginda Rasul diutus, maka kemampuan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan iblis. Makanya kata baginda Rasul, siapa orang yang mendatangi dukun yang kemudian dia membenarkan apa yang dibilang oleh si dukun, 40 hari ibadahnya gak diterima. Pak, ya sholatnya sampai hitam jidatnya Pak, tetap gak diterima. 40 hari datang ngedengerin dukun ngomong, mengiyakan 40 hari Pak gak diterima. Apalagi melakukan apa yang diperintahkan dukun. Gimana Mbak dukun? Aduh maaf, ibu gak cocok di air. Nah iya Mbak, saya bukan kodok. Masih cocok di air ya. Nah, membenarkan kalimat itu, mengiyakan, meyakini bahwa itu hal benar, bukan hanya gak diterima daripada ibadahnya 40 hari. La yu'minu ahadukum, kalau dia seorang muslim maka diragukan kesempurnaan imannya. Kenapa? Karena dia memposisikan si dukun sama derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi pembagian rezeki yang telah Allah tentukan dengan kewajiban syariat yang kita diperintahkan, udahlah hasilnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita melaksanakan syariat, tapi hakikat hasil dari apa yang kita lakukan itu hak mutlak, merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya prinsip begini, Pak. Ikmalud dunya ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal akhirah ka'annaka tamutu godan. Itu prinsip seorang muslim, supaya ada keseimbangan dalam kehidupannya. Ikmalud dunya, beramalah kamu di dunia, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal akhirah, dan beramalah kamu untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu godan, seolah-olah kau akan mati besok. Itu prinsip seorang muslim, moto seorang muslim di dalam menanggapi rezeki apa yang Allah berikan. Maka dikala dia usaha, dikala ikhtiar, dia istihad, semangat. Kenapa? Ta'isu abadan, seolah-olah kau hidup selamanya. Makanya Pak, kalau umpama ada jamaah ngaji, umpama kiainya dari awal cerita kematian dulu, cerita masalah ajal, cerita masalah akhirat nanti. Udah Bapak Ibu, kita nggak usah memikirkan dunia, karena dunia itu hanya sementara. Sebaiknya kita memikirkan akhirat agar kita selamat di sana. Itu Pak, jamaah pulang-pulang pada layu aja. Mas, besok berangkat bareng ke kantor. Enggak, saya nggak terlalu kerja. Kenapa? Mati. Mati. Udah nggak usah kerja, mati. Jangan. Kata Nabi, tidaklah bijak seorang hamba tatkala dia mengutamakan akhirat dan dia menyia-nyiakan dunia. Padahal dia tahu dia hidup di dunia sebelum nanti dia hidup di akhirat. Dan juga bukan hamba yang sempurna tatkala dia mengutamakan dunia, dia menyepelekan akhirat. Kenapa? Karena ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Maka moto seorang hamba tadi seperti itu. Dia ikhtiar, dia usaha, dia bekerja, dia bisnis, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah dia merasa akan hidup selamanya. Dengan rezeki itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Semangat timbul. Tetapi tatkala dia ngampar sajadah, tatkala dia ngambil air wudu, tatkala dia mengangkat tangan menghadapkan diri ke arah kiblat, dia angkat tangan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, pus, lepas semua perkara dunia yang tadi dibayangkan sebelum sholat. Kan kadang-kadang kita beda, belum sholat muter hanya nyari HP. Malu, ada apa Bapak? Lihat HP gak? Di mana naruhnya? Coba tanya anakku, kemana nih HP? Gua takut ini SMS dari bos, ini masalahnya. Ayo muter aja, datang waktu maghrib. Pak,
belum baca Fatihah Pak, kebayang itu Pak, astagfirullahaladzim, itu HP ketinggalan di mobil. Itu Pak, kadang-kadang kita seperti itu. Sebelum kita sholat, kunci di mana sih kunci? Ayo muter aja. Begitu sudah masuk sholat, kebayang tuh kunci ketinggalan di kamar mandi. Jam tangan sebelum sholat jadi, begitu sholat, jam tangan ketinggalan di laci kantor. Itu. Maka tatkala kamu berusaha untuk duniamu, kau seolah-olah hidup selamanya. Kenapa? Agar kau bisa beribadah kepadanya selama hidupmu. Tapi tatkala kau mengampar sajadah, menghadapkan dirimu ke arah kiblat, hanya tujuan ibadahmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamutu godan, seolah-olah kau akan mati besok. Gini Pak, saya kalau diberikan support oleh guru menerangkan dalam masalah ini gini. Bapak ini lagi ngaji Pak, lagi ngaji. Ada yang datang ke sini. Apa? Ya. Ada tamu ke rumah Pak. Ada tamu Pak. Siapa? Enggak Pak, saya juga kenal, Pak. Siapa sih? Enggak Pak, tapi nanyain Bapak. Kayak gimana orangnya? Gede, tinggi, serem Pak. Bawa senjata tajam Pak. Terus apa katanya? Katanya dia bilang, katakan sama bapakmu Pak bisa langsung pulang. Kenapa Pak? Karena saya malaikat mau nungguin rumahnya. Ciptakan perasaan itu. Bagaimana kalau umpama kita sudah mendapatkan kabar itu? Otomatis itu Pak, keringat dingin keluar, hati nggak jelas, dakuk, pengen kabur, mau kabur kemana? Jangankan kita dikabarkan seperti itu, dikabarkan umpama ada polisi aja atau KPK, umpama kagak enak makan itu Pak. Telepon Bapak, harap nanti pada saya jangan kemana-mana, kamar dan dari KPK akan memeriksa rumah Bapak. Mules itu Pak, mules Pak, terus itu mencet bukan, nggak makan bukan, muter aja di rumah. Coba bayangkan seperti itu. Tatkala situasi seperti itu lebih dahsyat ketika di rumah kita sudah menunggu malaikat maut. Maka dikala itu, bilangnya sama malaikat maut, saya mau sujud lama di masjid dan saya nggak mau keluar. Kalau bisa Ustaz panggil lagi, suruh ngajar lagi. Kan begitu Pak. Bilangnya sama mamamu, itu semua dari rekening uang Bapak, tinggalin secukupnya baru keluarga, sisanya sumbangkan ke pondok pesantren, yatim piatu semuanya. Itu tanah di belakang, tolong jangan dijual. Kenapa Pak? Itu tanah si Ahok. Ribut kita. Tatkala kita sudah berikan gambaran bahwa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Kenapa kita dalam ibadah tidak seperti itu? Padahal untuk melupakan dunia nggak lama. Seukuran waktunya kita lamanya sholat. Berapa lama sih kita sholat? 5 menit, 7 menit, 10 menit, jangkau 10 menit. Udah khusyuk banget tuh. Panjang sholatnya itu. Diulang-balik. Apalagi itu doang. Maka kalau kondisi seperti itu, kita bisa merasakan bahwa iyalah kisah hidup di dunia hanya sementara. Toh nanti saya akan kembali ke alam akhirat, dan toh saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di dunia. Dia yakin bahwa dunia itu merupakan tujuan dia jangka pendek. Seberapa pendeknya? Seukuran umurnya Allah berikan kepadanya. Kalau Allah kasih dia umur 50 tahun, 50 tahun dia di dunia. Kalau umpama Allah berikan dia umur sesuai dengan baginda Nabi 63 tahun, 63 tahun di dunia. Katakanlah dia umur umpama 60 tahun di dunia, maka jatahnya di dunia hanya seperti itu. Maka kalau sekarang umpama dia sudah berumur 59 tahun 11 bulan 3 minggu, udah itu gak usah pakai pantangan, jengkol teh makan aja. Maka gambaran seperti itu, tatkala seorang hamba sudah meyakini bahwa ada kehidupan akhirat setelah dunia, maka dia akan hati-hati. Iya benar Pak, saya pengen banyak harta, tapi jangan sampai perbuatan kamu memperbanyak harta bikin cacat akhiratmu. Bisa Pak? Coba bisa. Jam 12 lewat. Ya.
Jadi poinnya bersyukur kepada Allah dan meyakini bahwa rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Dan ingat, dunia adalah tujuan kita jangka pendek. Dan tujuan jangka pendek ini jangan kita jadikan sebagai tujuan akhir sehingga kita tidak mendapatkan akhirat. Dan tidak pula gara-gara tujuan akhirat kita melupakan tujuan dunia, maka kita akan sengsara. Cari duniamu seolah kau hidup selamanya, tapi kejar akhiratmu karena kau akan kembali padanya. Itu saja hikmah pada taklim kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hikmah yang kelima. Kita istirahatkan diri kita, jangan ngoyo